memang masalah ni rumit, tetapi kita boleh meredakan masalah ini jika kita pemudahkan pemit bekerja, permohonan bekerja. Bagi yang ada sini parti permohonan bekerja ni, pemit ni, pemudahkan prosesnya. Bukan tak ada pemit, tapi pemudahkan proses. Bukan nak pelonggarkan syarat, tidak juga, tapi pemudahkan proses itu. Hari ini antara pekerja asing yang di samping yang kita tahu pekerja ladang, kita dengar apa semua tu, tetapi juga yang penting juga yang juga menjejah kehidupan rakyat kita ialah bibik ini penting. Tidak ada bibik, for you and me dan si tak ada apa, anak besar dia cucu saja. Tapi bagi orang yang tengah membina hidup baru, rumah Indonesia ya, pembantu rumah Indonesia ya, ini pembantu rumah Indonesia ya. Baru saya faham. Saya tak faham bibik ya? Action baby bukan baby ya, bukan baby Indonesia, ingat tu. So sudah tentu bagi couple, family yang muda, ini penting bagi mereka. Ini boleh berlaku berbagai perkara yang masalah. Kita pemudahkan. Ini untuk rakyat sangat-sangat penting. Saya akui kebenaran dan kadang-kadang saya suarakan kebenaran. Saya tertanya, kenapa orang Bangladesh 2 juta datang ke Malaysia? Kenapa? Sebabnya anak kita tak ada buat kerja. Bukan marah. Saya dah minta maaf. Saya tak kata orang Melayu marah. Kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia. Yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500,000 lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu, oh baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksudku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. So kat situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun. Cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Okay. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Okay. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun, tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay. Sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja susah. Okay.
timbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun kerja asing daripada negara mana pun. Tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Dia bukan pula arahan dekat warga daripada Bangladesh ni. Mampu tak kerti nak baca betul? Susah betul. Susah tak? Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okey. Baik, itu tadi pernyataan daripada anggota DPR Malaysia atau anggota Senat atau Parlimen menyesalkan bahwa dulu pernah terjadi istilahnya memutuskan atau memulangkan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia ke negara Indonesia begitu. Terus perjanjiannya dulu kan pernah terjadi perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Akhirnya ditariklah para pekerja tenaga migran yang di Malaysia itu pada pulang ke Indonesia. Judulnya seperti itu. Kemudian seperti dikatakan Mahathir Mohamad tadi, tidak mungkin tidak mendatangkan pekerja asing. Karena kan tahu sendiri tidak semua pekerjaan yang ada di Malaysia itu bisa ditangani oleh orang-orang Malaysia sendiri. Akhirnya tetap mendatangkan pekerja, hanya saja yang datang adalah dari warga Bangla. Akhirnya ada sebuah konten kreator mengatakan bahwa Bangladesia jadinya Malaysia jadi Bangladesia kan begitu. Ya mau nggak mau lah, karena sebagian besar mereka pada tinggal dalam satu kelompok dan menguasai perekonomian gitu. Dan juga kebanyakan orang Bangladesh itu setelah di Malaysia tuh pengen menetap di situ kan gitu, kejadiannya begitu. Kalau orang Indonesia jarang, rata-rata masih pulang ke Indonesia. Dan kenapa kok orang Bangladesh dengan Malaydesh orang Bangladesia ini berbeda gitu loh, karena kan secara kultur itu kan berbeda, terus bahasanya juga sangat berbeda jauh. Dan tadi juga dijelaskan banyak pekerja itu yang nggak ngerti gitu loh, tahu-tahu datang ke situ pengen bekerja kan. Beda dengan tenaga kerja Indonesia, rata-rata sudah mahir, sudah bisa, dan untuk komunikasi lebih mudah kan gitu. Karena kan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kan mirip-mirip. Toh bahasa Indonesia dulu juga akarnya dari bahasa Melayu, meskipun dalam perkembangannya sekarang sudah berbeda kan begitu sudah banyak perbedaannya. Gitu kawan. Jadi untuk saat ini para anggota parlemen ini memprotes agar mempermudah kembali syarat-syarat daripada pekerja Indonesia agar mau bekerja lagi di Malaysia begitu. Tapi ya sayang, kemungkinan untuk PMI pekerja migran Indonesia sudah tidak lagi tertarik ke Malaysia. Mereka sudah tertarik ke Jepang ataupun Korea kan, buktinya seperti itu. Jadi sudah tidak merupakan prioritas datang ke Malaysia. Oke kawan, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dikebut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.